وعلى سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا Tolong Bu, pinggirkan Bu tisunya. Mustafa Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma وأهل الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المهتدين الميامين ومن تبع هداهم إلى قيام يوم الدين أما بعد أخواتي رحمكم الله نهديكم تحية إسلامية تحية مباركة من عند الله العزيز العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita mendapatkan taufik bersama sehingga kita dapat duduk bersama dalam majlis yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, dalam majlis yang dipenuhi dengan semangat membangun diri menjadi abdi sejati Tuhan pencipta alam semesta, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat indah ketika mengungkapkan realita dari kehendak tasyri'i dan kehendak takwininya dalam alam ciptaan langit dan bumi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa sadaqallahul aliyyul azim, wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fihi wa anna as-sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim sadaqallahul aliyyul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini ingin mengungkapkan kehendak takwin, kehendak ciptaan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan menyebut tatanan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan umat manusia bahwa ciptaan langit dan bumi tidak sia-sia. Tatanan langit dan bumi mempunyai hadaf, mempunyai tujuan. Itu yang disebut dengan iradah takwiniyah, kehendak ilahi yang berhubungan dengan tatanan alam semesta. Kehendak dan tujuan daripada diciptakannya setiap unsur yang ada di langit dan bumi, yang tunduk pada satu sistem yang disebut dengan sunnatullah. Asy-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Shadaqallahul aliyyul azim. Di antara sistem tatanan alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di antara sekian banyak makhluknya di langit dan di bumi untuk dijadikannya sebagai khalifah Allah di muka bumi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada mereka iradah tasyri'iyahnya,
bagaimana manusia berjalan sesuai dengan tatanan takwini, kehendak takdiri Allah Subhanahu wa taala dan kehendak tasyri'i Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, inna khalaqna wa ma khalaqnas samawati wal ardh. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya dari makhluk Allah, termasuk umat manusia, jin, isnas dan lain-lain, hewan-hewan dan lain-lain. Wa ma bainahuma illa bil haqq, kecuali hak, artinya bahwa al-khilqah amaliyatun hadifah. Ciptaan ini merupakan pekerjaan yang bersumber dari yang maha hakim, dari yang maha bijak, yang memiliki tujuan yang tinggi. Amaliyatun hadifah, dan hadafnya, tujuan utamanya adalah al-haq, pencapaian makhluk tersebut kepada Tuhan, pada hak, pada realita sempurna Tuhan. Di sini Allah SWT mengisyaratkan kepada umat manusia dalam firman agungnya, wa sadaqallahu al-'aliyyul 'azim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Kami akan memperlihatkan kepada seluruh umat manusia tanda-tanda kebesaran kami di alam afaq, alam semesta, di mana di situ ada iradah takwiniyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu unsur dalam alam wujud, baik yang ada di angkasa maupun di bumi, yang tidak tunduk pada sistem dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan tujuan takwiniyah, iradah takwiniyah Allah Subhanahu wa taala, di mana inti adalah pencapaian pada hak, dan satu-satunya makhluk yang bisa mencapai hak secara sempurna adalah makhluk manusia. Lalu ketika kita melihat kepada manusia, umat manusia yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya makhluk yang bisa mencapai maqam khilafah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, satu-satunya makhluk yang mempunyai potensi untuk menjadi khalifah Allah adalah manusia. Lalu ketika kita lihat sejarah umat manusia, sepanjang mereka ada di muka bumi, dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Muhammad, yang diteruskan dan dilanjutkan oleh a'immah al-ma'sumin alaihissalam, serta dilanjutkan oleh para pewaris mereka, kita temukan hanya ada dua kelompok manusia. Kelompok pertama adalah kelompok manusia yang menyeru umat manusia untuk senantiasa seirama, sejalan dengan iradah takwiniyah Allah dan iradah tasyri'iyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelompok para anbiya wal mursalin. Kelompok para anbiya wal mursalin dilanjutkan oleh kelompok siddiqin, mereka yang mendukung risalah para nabi, di mana para siddiqin di sini diikuti oleh orang-orang yang saleh, di mana mereka setelah selesai dengan dirinya berusaha bangkit melakukan perubahan dan meniru umat manusia untuk kembali pada tatanan dan sistem yang telah diatur dengan sempurna oleh Tuhan Sang Kreator Agungnya. Itu para anbiya wal mursalin. Kelompok kedua adalah manusia yang mana mereka menganggap dirinya mempunyai kemampuan mutlak untuk menguasai alam semesta. Mereka menjadikan kesuksesan
dalam menguasai alam semesta sebagai tolak ukur kesempurnaan. Dan disebut dengan orang-orang yang mufsidin. Ada kelompok muslih, ini kelompoknya para anbiya wal mursalin, dan kelompok mufsid, mereka adalah kelompok yang senantiasa menentang kebijakan, menentang kepemimpinan, menentang petunjuk para anbiya wal mursalin. Ini sepanjang masa itu ada. Kelompok para anbiya wal mursalin senantiasa menyeru umat manusia untuk apa? Untuk menegakkan keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai ketuhanan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sementara kelompok penentang Nabi senantiasa berlawanan dengan itu. Mereka adalah kelompok manusia yang senantiasa berusaha untuk memperluas kekuasaan dan penjajahannya, kalaupun dengan mengorbankan banyak darah umat manusia. Termasuk yang jelas di zaman kita ada entitas Zionis dan sekutu-sekutunya yang didukung oleh imperialisme Amerika dan Barat. Mereka mengklaim kelompoknya adalah manusia yang sukses dalam menguasai alam semesta dengan kemampuan teknologinya, tanpa mengindahkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan sepanjang sejarah penjajahan di muka bumi sampai saat ini, di mana korban nyatanya adalah kaum tertindas, baik itu Muslim, baik itu Yahudi, baik itu Masihi atau yang lain-lainnya di bumi Palestina dan di Lebanon, di mana dari kelompok para anbiya wal mursalin lahir manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang tidak kenal lelah dalam memperjuangkan keadilan. Di antaranya adalah Sayyidul Muqawamah, Sayyid Hasan Nasrullah, yang kebetulan pada hari ini dan di jam ini adalah prosesi pemakamannya di Beirut yang dihadiri oleh setiap manusia merdeka di muka bumi dari berbagai macam daerah, dari Eropa, dari Timur Tengah, dan dari daerah-daerah yang lain, yang menunjukkan bahwa pendukung kemerdekaan Palestina bukan terbatas pada satu bangsa atau agama, dari berbagai agama. Salah satu contoh terbaik yang bisa kita ambil dari akhlak dan budi pekerti manusia yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan seperti Sayyid Hasan Nasrullah, Sayyid Safiyuddin, Syahid Qasim Sulaimani. Mereka adalah alumnus dari madrasahnya para anbiya wal mursalin, dari madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari madrasahnya Ahlul Bait alaihi wassalam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rahasianya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini sempurna di sini membahas tentang filosofi, mabda dan ma'ad umat manusia. Iradah tasyriyah Allah Subhanahu wa taala dari mabda, dari mana manusia bersumber, dari mana alam semesta ini bersumber, dan kemana akan berakhir, kemana akan menuju. Tidak ada satu unsur dalam alam hidup yang tidak menuju tujuan akhirnya, yakni al-haq, tujuan akhirnya. Tidak ada satu unsur dalam alam hidup, baik dalam tatanan angkasa maupun bumi, yang tidak menuju pada al-haq. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Yang kedua adalah ma'ad, wa inna as-sa'ah la'atiyatun. Ingatlah bahwa kiamat pasti akan datang.
Apa maksud Allah Subhanahu wa taala memperingatkan umat manusia bahwa tidak ada satu unsur dalam alam wujud, baik yang ada di angkasa maupun yang ada di bumi, kecuali mempunyai tujuan, dan tujuan akhirnya adalah al-haq, adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa nanti ada hari akhir, ada akhirat, yang dimulai akhirat tersebut dengan adanya kiamat. Wa annas sa'ah atiyah. Lalu Allah berpesan di sini untuk para pejuang kemanusiaan dan kemerdekaan, untuk membangun dirinya segenap jiwa raganya dengan satu sifat yang disebut dengan as-safful jamil. Fasfahis saffal jamil. Yang perintah fasfahis saffal jamil. Dalam bahasa Arab, as-saff ini tidak bisa diwakili dengan arti memaafkan. As-saffal jamil lebih daripada sekedar kata maaf, saling memaafkan. Dan kemampuan untuk memaafkan. Ini adalah kunci kesuksesan dari mu'asyarah. Bagaimana kita bisa bergaul dengan orang yang tidak sama dengan kita. Bagaimana kita bisa bergaul dengan orang yang seakidah dengan kita. Bagaimana kita bisa bergaul dengan orang yang di luar akidah kita. Bagaimana kita bisa bergaul dalam kehidupan keluarga, suami istri. Ini semua mencakup fasfahis saffal jamil. Kalau mau sukses, fasfahis saffal jamil. Jadikan kelapangan dada dan kemampuan untuk memaafkan sebagai karakter utama kita dalam segenap pergaulan kita. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Diingatkan kembali bahwa sesungguhnya Tuhanmu adalah pencipta yang sangat agung. Khallaq di sini bukan khaliq disebutnya. Yani pencipta yang begitu sempurna. Al-alim, yang maha mengetahui. Ini sifat utama dari para anbiya wal mursalin yang diikuti oleh para pejuang sejati kemanusiaan seperti Sayyid Hasan Nasrullah, Ismail Haniyah, Yahya Sinwar dan lain-lainnya. Yang mana sebenarnya setiap umat manusia yang mempunyai nurani, sejahat apapun, mengagumi mereka dalam hati, hatta musuh-musuhnya. Apa yang menyebabkan mereka itu memeriksa jasad yang sudah meninggal dari seorang Yahya Sinwar? Pada hakikatnya mereka mengagumi ada orang yang begitu gigih memperjuangkan kemerdekaan Palestina, gigih dan tanpa takut melawan arogansi yang bersifat global, dengan kekuatan teknologinya, dengan persenjataan yang begitu kuat dan begitu canggih, tapi tak pernah mundur. Punya jiwa apa ini? Ini karena ada apa? As-safful jamil. Sifat utamanya adalah bagaimana dia bisa selesai dengan dirinya, menghiasi dirinya dengan kelapangan dada. Orang yang lapang dada dalam segala kondisi, baik kondisi senang atau susah. Ini Allah SWT. Artinya apa? Artinya ini pelajaran dari kita. Kalau kita mau berada dalam jalan para a'immah Ahlul Bait alaihi wasallam, kalau kita ingin berada dalam kelompok manusia yang bersama Al-Husain alaihi wasallam, tugas utama kita adalah apa? Membangun karakter maaf, memaafkan tanpa celak. Ada orang memaafkan tapi masih dongkol. Ini bukan suatu jaminan. Yang ada Allah Subhanahu wa taala pesannya adalah fasfahis saffal jamil. Beri maaf yang indah. Apa yang dimaksud dengan maaf yang indah? Maaf yang tanpa ada kedongkolan, tanpa ada bersih.
Ini tentunya apa? Tentunya maaf yang berasaskan ketulusan. Kalau tidak tulus, maka kita bisa sampai mendapatkan as-saf al-jamil. Budaya memaafkan tapi bicara di belakang. Ini tidak memaafkan. Aku kesal sama orang itu, tapi aku sudah maafin. Masih ada kesal nggak? Kalau memaafin, tidak boleh ada sedikit pun kekesalan, kedongkolan. Ini artinya as-saf al-jamil. Dan ini yang dimiliki oleh para pejuang sejati kemanusiaan seperti Sayyid Hasan Nasrullah. Bagaimana Sayyid Hasan Nasrullah bisa menjadi qiblatul muhibbin, setiap hati mencintai Sayyid Hasan Nasrullah dari berbagai macam kelompok manusia, apapun agamanya, apapun alirannya, semua mencintai Sayyid Hasan Nasrullah, semua mengagumi Sayyid Hasan Nasrullah, termasuk musuh-musuhnya. Oleh karenanya musuh paling takut pada hari ini. Karena apa? Karena mereka yakin prosesi pemakaman Sayyid Hasan Nasrullah, pejuang sejati kemanusiaan, Sayyid Safiyuddin, bisa membangkitkan, menyatukan hati umat manusia yang tulus untuk menentang arogansi dan kezaliman global. Kenapa? Karena dunia dari mana-mana datang. Ini yang kita lakukan. Jadi sampai syahidnya pun ditakuti oleh kelompok muslimin, oleh orang-orang zalim. Oleh karenanya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa kelompok arisan ini yang terlihat kecil ternyata apa? Ada rahasia di situ. Acaranya bersamaan dengan prosesi pemakaman dari Syahid Agung yang menggemparkan dunia. Ini adalah taufik, ini bukan apa kebetulan. Pesan utamanya apa? Pesan utamanya adalah bangun karakter as-saf al-jamil. Contohlah para manusia yang berjuang di jalan kemanusiaan tanpa pamrih, tanpa kenal lelah, dengan penuh ketulusan. Dimana kalau tidak ada kelapangan dada, sudah tidak bakal berjalan. Istiqomah yang masuk di sini intinya adalah ketika kita berhasil membangun karakter as-saf al-jamil. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini yang bertepatan dengan prosesi pemakaman manusia sejati, pejuang yang merupakan figur yang dicintai oleh setiap manusia merdeka di muka bumi, yang suaranya dirindukan oleh setiap insan yang mendambakan kemerdekaan. Kata-katanya menghibur orang-orang yang tertindas di muka bumi, yang merupakan bapak yang penuh kasih sayang terhadap anak-anak yatim. Kalaupun mereka ditinggal oleh bapak ibunya, masih ada Sayyid Hasan Nasrullah. Orang-orang Palestina, anak-anak Palestina terhibur dengan kehadiran dari Sayyid Hasan Nasrullah. Tapi sekarang mereka benar-benar yatim piatu. Kenapa? Karena mereka ditinggalkan oleh bapak yang penuh kasih sayang, yang wujud dari Sayyid Hasan Nasrullah, yang harusnya setiap manusia merdeka merayakan hari ini, tidak mengabaikan, mengikuti prosesi pemakaman manusia agung ini. Oleh karenanya marilah kita hadiahkan suratul Fatihah, Qul huwallahu ahad dan takbir untuk ruh suci Sayyid Hasan Nasrullah, dengan harapan kita bisa sedikit meneladani ketulusan dalam berjuang demi tegaknya ketuhanan dan kemanusiaan, demi tegaknya keadilan di muka bumi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الفتنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم تسألون يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بصومنا والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفران اللهم صل على الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفران اللهم صل على الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفر من ذكرك الغافلون اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف إنك على ما تشاء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا علي ولي الله لا إله إلا الله على النبي وآله صلاة الله لا إله إلا الله على النبي وآله سلام الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله من أنواع العيوب أستغفر الله من أنواع الذنوب سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
Subhanallah wa bihamdihi, 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 ya Allah ya Allah ya Allah ya Ghaffar, 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 ya Allah ya Allah ya Allah ya Ghaffar. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وذريته ومواليه وبارك وسلم أجمعين. المهدات التي ثواب قراءتها إلى من كان بالجلال هؤلاء بسببهم سيدنا المجاهد إلى الله سيد حسان ابن سيد عبد الكريم نصر الله وسيد حازم صفي الدين ومن هداها اللهم من الشهداء والصالحين إليهم ثواب قراءة الفاتحة يقدمها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحامدين ونشكره شكر الشاكرين ونهلله تهليل المهللين ونسبحه تسبيحا المسبحين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوسع وحدي وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه سبحان الله وبحمده ونقول لهم يا الله يا غفار وما استغفرنا الله من الذنوب والمعاصي وما صلينا على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس الميمون المبارك.
هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين الميامين وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وجميع الأرواح الطاهرة من الأولين والآخرين وانفعنا ببركاتهم وسرابهم أموالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح جميع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وجميع العلماء المجتهدين العاملين وجميع الشهداء والصديقين والعارفين اللهم انفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وحماتنا وأمواتنا ذوي الحقوق علينا ولمن استطعنا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها إن الله إذا غشانا وإذا غشاهم بالرحمة والمغفرة ويسجلنا ويدخل الجنة برحمته وبالخصوص إلى روح من كان التهريم هاهنا بسببه سيد حسن نصر الله وسيد هاشم صفي الدين ورسولهما وظهورهما وجميع شهداء الإسلام وبالخصوص شهداء المقاومة الإسلامية اللهم انفعنا ببركاتهم واجعلهم شفعاء لنا من جميع ذنوبنا وجميع سيئاتنا اللهم ارفع درجاتهم في الجنة واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم جاف الأرض عن جنوبهم واصعد إليك بأرواحهم ولكن منك برهانا ورضوانا اللهم ارزقنا وإياهم رؤية جمال سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم ارزقنا وإياهم شفاعة المصطفى محمد وآل محمد وأدخلنا وإياهم الجنة وارزقنا وإياهم شربة هنيئة نظم بعدها من حوض كوثر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كأس وبيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قصيم الجنة والنار اللهم واجعلنا وإياهم ممن كانت دعواهم فيها سبحانك وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين ولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بلغ الله المؤمنين والمؤمنات وتقراء الفاتحة يقدمها الصلوات Mama Baim. Alhamdulillah ya. Kita 18 nih. Ini 18.
Biasa kita nyambung dengan walaupun sebelumnya ibu sebelum sampaikan tidak ya. Iya. Bahwa ini habis sama besar abad ini. Saya mau orang yang sederhana. Ustadznya ulang tahun. Mau kasih kejutan kue buat Ustadz. Apa tulisannya tuh? Mubarak Mubarak Ustadz Abdullah. Milad Mubarak Ustadz Abdullah. Pakai lope lagi. Hah? Pakai lope. Ya, yuk. Kasih dia sama Ustadznya. Materi yang Anda sampaikan tidak Anda siapkan sebelumnya. Spontanitas. Anda mau menyiapkan materi. Penjemputan tambah. Anda main tenis. Iya. Mau menyiapkan materi. Selamat ulang tahun Ustadz. Terima kasih Dari Ibu-Ibu Hafsi. berkat semuanya. Amin. Umurnya, usianya, Amin. dunia dan agamanya. Amin. Halo Bu, Ibu Ketua, Ibu Menteri, Ibu Suri. Nah ini nih bos kue nih kita. Hari ini kita arisan sekalian tahlilan. Habis suarakan. Saya suka papaya. Aku belum. Udah. Mana? Oh ini. Alhamdulillah dapat rezeki hari ini.